warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Doa dulu untuk ketua kelas bisa dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa itu saja. Berdoa sebelum. Baik, terima kasih ya Emma. Sebelum dimulai, aku mau cek kehadiran dulu ya. Senamanya hadir Bu Anita Sriani, hadir Bu Monika Teraholo, hadir Bu Novianti Ties, hadir Bu Emma Yuliati, hadir Bu Maria Valentina, hadir Bu Alexander, Hadir Bu. Maria Yasinta, hadir Bu Lima Yatur, hadir Bu Apriana Yohana, Didiana Elia, Bartolomeus. Baik, semuanya hadir ya. Sebelum kita lanjut untuk memulai pembelajaran hari ini, apa ada yang tahu? Apa ada yang ingat mengenai tugas proyek kita minggu lalu? Dan juga tujuan pembelajaran hari ini? Saya menjelaskan minggu lalu kita mendapatkan tugas kelompok yaitu membuat sebuah proyek dari sumber data. Jadi kita menyajikan data yang kita peroleh melalui data bentuk diagram. Hari ini kita akan mengetahui lebih detail apa bentuk penyajian data. Ya. Apakah semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Kalau begitu bisa dikeluarkan tugas proyeknya masing-masing kelompok ya. Seperti itu, karena sesuai ketentuan kita di pertemuan sebelumnya, kita membagi dari 3 kelompok yang akan melakukan sebuah proyek. Nah, proyeknya ini dalam tabel dan juga diagram. Bisa bantu melihat diagramnya bagi 3 kelompok kemarin apa saja? Ya baik, terima kasih ya Ale. Jadi hari ini yang akan kalian tampilkan adalah diagram batang, diagram lingkaran dan juga diagram tabel. Nah, untuk diagram garis akan Ibu jelaskan serta Ibu kasih contohnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi ayo kita ingat-ingat ulang lagi materi pertemuan sebelumnya, jadi mengenai penyajian data. Apa sih penyajian data itu? Jadi penyajian data itu adalah proses untuk menyusun dan menampilkan informasi atau data dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis. Jadi penyajian data ini kalian tidak cuma mencari sebuah data saja, tapi kalian juga mengolah data tersebut disajikan supaya lebih menarik dan juga lebih mudah dipahami. Nah, data yang sebelum disajikan ini juga harus dianalisis terlebih dahulu. Nah, ayo kita ulang lagi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai macam-macam bentuk penyajian data. Ada 4, diagram batang, diagram tabel, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Nah, yang pertama diagram batang. Nah, salah satu bentuk penyajian data yang disajikan dalam diagram batang adalah bentuk visual yang menggunakan batang atau persegi panjang untuk mewakili data kualitatif yang nanti akan ditunjukkan langsung oleh kelompok satu. Nah, berikutnya diagram tabel. Nah, penyajian ini berbentuk garis dan kolom. Setiap garis biasanya mewakili entitas data tertentu, sementara setiap kolom mewakili atribut atau variabel. Nanti akan ditampilkan lebih jelas oleh kelompok 2. Nah, berikutnya yakni diagram lingkaran. Seperti yang bisa kalian lihat, biasanya diagram lingkaran ini menyajikan dalam bentuk presentase. Jadi bagian-bagian di diagram lingkaran itu nanti merupakan sebagian dari keseluruhan data yang ada. Karena untuk nanti 3 kelompok hanya akan menjelaskan 3 diagram yang lainnya. Nah, diagram garis ini digunakan untuk menampilkan data yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi biasanya pada diagram ini tuh kita tidak akan menampilkan data yang majemuk atau tunggal saja. Jadi biasanya ini ya, saya kasih contoh. Nah, biasanya itu menampilkan naik dan turunnya data. Biasanya seperti ini, saya kasih contoh lagi. Nah, coba diperhatikan diagram ini, ada data penjualan buku di koperasi SD Makmur. Nah, biasanya diagram garis ini menunjukkan naik turunnya sebuah data. Bisa kita lihat ya, pada hari Senin penjualan bukunya itu sejumlah 70 buku yang terjual. Namun pada hari Selasa itu mengalami penurunan sehingga
Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mulai untuk sesi presentasi ya. Sebelum kalian menunjukkan hasil kerja kelompoknya, Ibu ingin tanya satu persatu nih kepada masing-masing kelompok mengenai progresnya ya. Kelompok 1 apakah sudah menemukan datanya? Sudah kami juga sedang menunjukkan dalam bentuk diagram. Bagus sekali. Lalu untuk kelompok 2, Sudah kami menyelesaikan penyajian data dengan bentuk diagram tabel. kalau untuk kelompok 3, Sudah selesai mengkajinya dalam data yang kami peroleh dalam bentuk diagram bintang. baik kalau gitu semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ibu ingin melihat hasil kerja kelompok kalian. Mungkin kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kami kemarin, yaitu kami mencari sebuah data dan kami sajikan dalam bentuk diagram data. Jadi bisa teman-teman lihat, ini bentuk diagram data yang kami peroleh datanya. Nah, sebenarnya itu bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik semuanya, jadi data yang kami peroleh yakni dengan 3 orang siswa dengan berat badan 27 kg, 5 siswa dengan berat badan 28 kg, 5 siswa dengan berat badan 29 kg, kemudian 4 siswa dengan berat badan 30 kg, dan 3 siswa dengan berat badan 32 kg. Nah, dari data yang kami peroleh, langsung menjadikan dalam bentuk diagram batang. Mungkin 27 menunjukkan 3 siswa. Lalu grafik batang yang kelima menunjukkan 28 siswa. Lalu grafik batang yang ke-29 menunjukkan 5 siswa. Lalu grafik batang yang ke-30 menunjukkan 4 siswa. Lalu grafik batang yang ketiga menunjukkan 2 siswa. Terhadap grafik yang kami disajikan dalam bentuk diagram batang. Apakah ada yang ingin rekan-rekan tanyakan? Saya. Ya, silakan. Apakah diagram batang hanya bisa menyajikan data tentang berat badan? Terima kasih izin menjawab ya. Jadi diagram batang ini tidak hanya buat menyajikan data berat badan, tapi juga bisa data-data lainnya seperti tinggi badan, terus ini ukuran sepatu dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya tentang berat badan aja, bisa data-data lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada? Tidak ada. Tidak ada. Oh, bagus sekali ya hasil kerja kelompok dari kelompok 1 ini. Jadi diagram batang ini tidak hanya menjelaskan masalah berat badan juga ya, tapi data-data yang lain itu juga bisa disajikan dalam bentuk diagram batang, bukan hanya berat badan saja. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 bisa duduk, lalu lanjut ke kelompok 2. Baik Bu, selamat pagi rekan-rekan. Dari di sini kelompok 2 sudah mendapatkan sebuah data yakni mengenai tinggi badan dari siswa kelas 7. Di sini satu SMP seperti yang bisa teman-teman lihat dari proyek yang kami hasilkan ini menunjukkan proyek berbentuk diagram tabel. Nah, sebelum kami menjelaskan mengenai proyek kami yang kami buat, kelompok kami akan membacakan tinggi badan yang kami peroleh. Baik, di sini berdasarkan data yang kami peroleh, tinggi badan 150 itu terdapat 5 siswa. Habis itu 4 siswa dengan tinggi badan 155 cm, terus 2 siswa dengan tinggi badan 150 cm, 7 siswa dengan tinggi badan 150 cm, lalu terakhir 4 siswa dengan tinggi badan 158 cm. Nah, dari data yang kami peroleh tersebut, kami langsung menyajikan dalam bentuk diagram tabel. Teman-teman bisa lihat di sini diagram tabel tersebut sudah kami sajikan sesuai dengan data yang kami peroleh. Pada tabel yang
Bertulis tinggi badan ini membuat penjelasan mengenai beberapa tinggi badan dari siswa. Kemudian pada tabel jumlah siswa menunjukkan beberapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan tersebut. Di sini dapat teman-teman lihat pada tabel yang berikutnya, sebanyak terdapat 5 siswa dengan tinggi badan 150 cm, 4 siswa dengan tinggi badan 155 cm, 2 siswa dengan tinggi badan 156 cm, 7 siswa dengan tinggi badan 157 cm, 4 siswa dengan tinggi badan 158 cm. Di sini kami sajikan sesuai dengan tabel di Coba teman, apakah dengan kelompok lain ada yang perlu ditanyakan? Silakan Mbak. Apakah yang menggunakan hari ini juga bisa menyajikan data yang lain seperti data berat badan, seperti kelompok satu tadi? Bisa ya, jadi diagram tabel juga bisa menyajikan data berat badan seperti yang sudah diterangkan di tabel. Terima kasih Pak. Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan? bagus ya hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Jadi sama seperti kelompok 1, diagram tabel ini juga bisa menyajikan data dalam bentuk yang lain juga, tidak hanya tinggi badan juga. Jika tadi kelompok 1 itu menyajikan dalam bentuk berat badan namun menggunakan diagram batang, sebenarnya data berat badan itu juga bisa disajikan dalam bentuk diagram tabel juga. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 bisa begitu. Kemudian lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 3. Baik, yang terakhir rekan-rekan dari di sini kelompok 3 mendapatkan sebuah data yang mengenai hobi dari siswa kelas 11 di salah satu SMA seperti yang bisa teman-teman lihat dari proyek yang kami hasilkan. Ini menunjukkan proyek berbentuk diagram lingkaran yang kami peroleh. Baik teman-teman, jadi dari data yang kami dapatkan di sebuah kelas, kami menyajikannya dalam bentuk persen agar memperjelas pembagian pada diagram lingkarannya. Daripada data yang kami peroleh terdapat 50 siswa yang memiliki hobi berbeda. Setelah didata terdapat 8 siswa hobi memasak, 10 siswa hobi menari, 14 siswa hobi menulis dan 18 siswa hobi membaca. Dari data yang kita peroleh bisa dilihat dari diagram lingkaran yang kita sajikan. Kita memperoleh persentase dari banyak siswa menulis 28%, yaitu 14 siswa, dan 20% siswa menari, yaitu 10 siswa, dan 16% siswa memasak, yaitu 8 siswa, dan 36% siswa membaca, yaitu 18 siswa. Saya, Silakan lagi. apakah jumlah presentasi tadi berdasarkan dari jumlah data yang diperoleh? Benar. Jadi jumlah data persentase itu dilihat dari jumlah data yang kita peroleh. Baik, terima kasih atas Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Baik Ibu, masih penjelasan sedikit mengenai diagram lingkaran. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, kelompok 3 sudah menjelaskan seperti apa fungsi diagram lingkaran. Memang diagram lingkaran ini biasanya memang menyajikan dalam bentuk presentase ya. Bisa kita lihat pelitiannya. Nah, bisa rekan-rekan lihat di sini. Biasanya presentasi ini menunjukkan sebagian dari keseluruhan. Di sini ada menulis 28%, itu memiliki arti bahwa 28% dari siswa yang ada itu gemar menulis. Apakah sudah dipahami semuanya? Sudah, Bu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 silahkan duduk.
sudah menjelaskan dengan sangat jelas juga, Ibu memberikan apresiasi atas kerja keras kalian. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu bagaimana proses pengerjaannya dan ada kendala apa aja sih kalian selama mengerjakan? Mungkin bisa dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, izin Bu. Jadi kelompok 1 kami mengerjakan tugas ini awalnya kami diskusi terlebih dahulu mengenai data apa yang paling mudah dicari dan juga yang mudah disajikan dalam bentuk diagram dan Apakah ada kendala dalam proses pengerjaannya? Mungkin teman yang lain bisa menjelaskan. Jadi untuk kesulitannya di dalam menentukan datanya, Bu, sebelum kami sepakat mengambil data dari badan siswa, kami mempunyai perbedaan pendapat, namun akhirnya kami bisa atasi dengan diskusi. Oh, bagus sekali ya proses yang dilalui oleh kelompok 1 mulai dari menentukan jenis penyajian data lalu menyajikan datanya dalam bentuk diagram data. Lalu dari kelompok 2 apakah ada kendala dalam proses pengerjaannya? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Alex. Kalau dari kelompok 2 kemungkinan hampir sama dengan kelompok 1, Bu. Tapi kesusahan kami di sini hanya saat membuat proyeknya, Bu, karena jarak rumah kami yang berjauhan. Mungkin itu saja, Bu. Baik, Alex, tadi melihat kelompok 2 sudah bagus proyeknya, namun untuk kendala tersebut solusi dari Ibu mungkin bisa mengerjakan sewaktu pulang dari kuliah atau selesai mata kuliah untuk mengatasi jarak rumah yang jauh, karena kebanyakan teman-teman kan kelasnya juga beda-beda. Jadi mungkin untuk tugas kelompok berikutnya bisa dikerjakan bersama di kampus ya. baik Bu, terima kasih atas sarannya. Sama-sama semuanya. Lalu untuk kelompok 3 bagaimana? Izin Bu, dari kelompok 3 untuk pengerjaan proyeknya lancar Bu. Kami membagi tugas dengan adil dan rata. Untuk kendalanya sama seperti kelompok 2. Jarak rumah kami terlalu jauh, namun kami menggunakan cara seperti yang disampaikan Ibu. Oh, bagus sekali ya. Jadi kalau sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada, semua kelompok sudah memberikan hasil yang terbaik. Ibu memberikan apresiasi penuh kepada ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan Bu. Ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Saya Bu, Silakan Emma. dari Bu kita bisa tahu lebih detail Bu seperti apa penyajian data di berbagai bentuk, mulai dari diagram batang, tabel, lingkaran, dan juga diagram garis seperti yang Ibu jelaskan. Dan juga ternyata data dapat disajikan dalam berbagai bentuk Bu. Nah, benar sekali Emma. Jadi anak-anak, selain hal-hal yang disampaikan oleh Emma, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penyajian data ini bukan hanya proses mencari saja, namun kumpulan data yang sudah kita peroleh ini bisa disajikan dalam bentuk yang lebih menarik lagi. Paham anak-anak? Paham Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Ditanyakan Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti untuk tugas kelompoknya silahkan ditaruh di meja itu ya. Baik. Sebelum kelas ini selesai, anak-anak jangan lupa untuk pertemuan berikutnya mempelajari materi mengenai mean, median, dan modus ya di buku paket halaman 75. Lalu bisa coba dikerjakan latihan soalnya minggu depan kita bahas bersama-sama. Siap Bu. Baik, kalian selalu semangat ya belajar dan mempelajari hal-hal baru. Jangan malas untuk mengerjakan tugas karena itu adalah langkah awal kalian akan bisa disiplin dan bertanggung jawab. Nah, Ibu punya hadiah untuk kalian. Siapa yang mau? Saya. Baik, untuk ketua kelas bisa maju ke depan ya, dibagi rata sama teman-temannya. Baik, sudah dapat hadiah semuanya. Sudah Bu. Baik, untuk
pertemuan hari ini Ibu akhiri. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa untuk tugas yang tadi Ibu berikan. Minggu depan kita bahas bersama untuk latihan soalnya ya. Baik Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.